Udah live nih. Udah live ini? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhaq wa hamdi, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Baik, teman-teman sekalian, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat kudrat dan iradatnya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul meskipun lewat virtual ya. Saya ucapkan marhaban untuk yang ada di Zoom maupun teman-teman yang ada di rumah yang tentu melalui live streaming kami. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam suasana ketaatan dan juga lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda kita yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya serta sampai kepada kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di Zoom ini, alhamdulillah pada malam Minggu kali ini kami dari komunitas Genki yang berkolaborasi dengan komunitas SWI Raja Raya kembali bisa melaksanakan kajian apa ya istilahnya, ngobrol-ngobrol lah ya, ngobrol-ngobrol santai malam Minggu. Alhamdulillah minggu kemarin juga kita sudah melaksanakan. Nah, ini adalah malam Minggu kedua ya yang kita laksanakan. Mudah-mudahan keluangan waktunya Allah ganti dengan pahala yang setimpal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk tema kita pada malam hari ini, insya Allah sebagaimana yang tadi publish, kita mengingat beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 25 November adalah Hari Guru. Ya, kita bertepatan dengan Hari Guru Nasional, yang mana kita ketahui sendiri sesuai dengan temanya ya, pelita kehidupan. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama bernostalgia bagi kita semua, karena rata-rata yang masuk di ruang Zoom ini udah tuir ya, maksudnya sudah melewati masa putih abu-abu. Ada juga yang masih senior. Ya, senior. Oh ya maaf ya Kang. Dimaafkan. Nanti kita akan sama-sama coba diskusi ngobrol-ngobrol ringan tentang guru, sosok guru ya di kacamata masing-masing partisipan kita malam hari ini. Oleh karena itu, sebelum itu mari kita buka dulu forum kita malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama supaya forum kita menjadi lebih berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya, saya mau langsung menyapa dulu teman-teman kita yang sudah ada di Zoom kali ini. Yang pertama saya ingin menyapa dulu kakak tertua kita sepertinya ini ya, Kak Abu Aliwa ya, Dedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau kakak tertua tuh di film Kerasakti itu Sun Gokong ya. Oh iya, mohon maaf ya, jangan diinterpretasi. Gak apa-apa. Alhamdulillah sehat. Backgroundnya luar biasa, warna-warni sekali. Oh, ini ceritanya di ruang kelas. Mungkin di Pak Ud mana ya? ya? Pak Ud mana ya? Tapi kerlap-kerlip ya. Mungkin nggak ada green screen, nggak apa-apa lah. Menyesuaikan. Halo, host. Oh, mungkin hostnya lagi gangguan sinyal karena berada di luar kota. Baik, saya ambil alih. Itu Adek Sani, tolong di mute-nya dihidupkan itu biar nggak kayak orang gagu ya. Biar saya nggak sendirian ini mana hostnya hilang. Iya kakak. Kedengeran kak? Udah ada. Assalamualaikum. Wah, hostnya kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia tuan rumahnya. Iya. Maaf. Hostnya udah balik lagi, saya kembalikan lagi. Alhamdulillah. Aduh, ya namanya juga virtual ya. Baik, tadi sudah sampai ke Om Deddy, sekarang
Tadi siapa ke? Oh iya ini ke Kang Sani Sanjaya Akbar. Assalamualaikum Kang Sani. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. Fresh wabarakatuh. ya, seger ya, Segar. Alhamdulillah. glowing sekali tadi. Baru mandi kayaknya. Oke, kemudian ini kita beralih ke yang seperti yang kemerlap-kemerlip. Luar biasa, semoga ini menandakan suasana hatinya juga ya. Riang gembira. Ini Kang Ade Wildan Fernanda Sudirman. Assalamualaikum Kang Wildan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kabarnya Mas. Ape, Mas. Oke, alhamdulillah ya. Sehat semuanya di sana? Istri sehat? Alhamdulillah. Wah, nyebutin rahasia dapur. Wah, rahasia dapur ya, Mas. Oke, sorry. Di blacklist sama akhwat-akhwat yang nonton di blacklist nih kayaknya. Oke, kemudian ini Kang Iir. Assalamualaikum, De Iir. Ada juga De Iir, ini beliau. Nah, ini ada. Kakak, jangan ade. Oh, kakak, maaf. Assalamualaikum, Kak Iir. Suaranya ini. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya enggak? Kajian malam minggu. Oke. Dan juga kita sambil berjalan aja ya sambil menunggu yang lain masuk. Kita langsung saja dimulai ya sharing ini sesi kali ini yaitu bicara di share. Kenapa? Di share. Di share. Ya, kajian malam ini di share. Iya. Jangan lupa untuk share juga untuk teman-teman yang sedang menyaksikan kajian ini supaya lebih apa ya? Ya insya Allah menambah pahala lah ya. Baik, saya ingin langsung saja ke. Oh ini udah beda lagi kelas. Oh ini saya udah naik kelas tadi masih di PAUD sekarang SD ya. SD. Saya mau langsung aja nih ke siapa dulu ya? Terserah deh siapa aja yang mau menanggapi dulu ya. Tentang kita bicara tentang cerita kehidupan, berarti kita bicara tentang sosok guru. Ya. Guru, sebagaimana kita sering dengar, beliau mendapat julukan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, kemudian juga banyak lah ya, pelita juga tadi, penerang kehidupan. Nah, saya ingin sebelum lebih lanjut, saya ingin bertanya ya, teman-teman semua yang ada di sini, kira-kira apa yang ada di benak kakak-kakak sekalian tentang guru? Mangga silakan saya buka sebebas-bebasnya yang mau berbicara, mangga. Guru itu digugu dan ditiru. Oh iya, digugu dan ditiru. Itu singkatan atau apa ya? Saya mengikuti Awildan. Wah, oh iya benar. generasi pembebek. Generasi taklid buta. Kalau saya biar kelihatan agak panjang gitu ya. Saya masih mau ayat. Guru itu gimana ya? Mungkin kalau guru terus sebentar. SS Gangguan Bel, alam. ini istirahat, jam istirahat. Guru yang terbesit di kepala saya pertama kali dengar guru itu teringat langsung kepada sosok seorang ibu guru ya. Waktu itu guru pertama saya adalah Ibu Sri. Itu guru kelas 1 SD. Jadi ketika ditanya sosok guru seperti apa, mungkin saya akan menggambarkan sosok beliau sebenarnya. Dan sebelumnya mohon doanya juga, baru dapat kabar karena menurut kabar terbaru beliau sedang sakit. Mohon doanya dari teman-teman sekalian, semoga bisa mengirimkan Al-Fatihah dalam hati untuk kesembuhan beliau. Namanya Ibu Sri Sumarni, mungkin beliau
bisa menonton, enggak live atau kapanpun, mudah-mudahan bisa sembuh seperti sedia kala. Jadi kembali lagi, menurut saya guru itu adalah seseorang yang benar-benar berjasa ya. Tanpa beliau-beliau, tanpa mereka, mungkin tadi kita seperti ada dalam kegelapan. Seperti tema kali ini apa tadi temanya? Kak Kos? Pelita kehidupan. Pelita kehidupan. Pelita itu ibaratnya kan penerang cahaya gitu ya. Jadi tanpa guru, yang wasilahnya guru itu ya, membawa ilmu, kita bagaikan berada dalam suatu ruang yang gelap. Tiba-tiba ada seseorang yang membawa setitik cahaya yang lama-lama menjadi terang benderang, yaitulah guru. Dan saya terbayang langsung ke sosok beliau, Ibu Sri Sumarni. Kebetulan 3 tahun saya diajar sama beliau. Bukan berarti saya tidak naik kelas ya, tapi emang gurunya ikut naik kelas gitu ya. Kelas 1 saya sama beliau, kelas 2 saya sama beliau, kelas 3 saya sama beliau. Itu sih intinya. Biar agak panjang, tapi intinya itu juga sih. Guru di guru. Luar biasa deh sharingnya ya. Nostalgia. Ibu Sri. Oke, yang lain silakan. Ya, silakan Kang Fani. Mungkin sedikit ya. Kalau saya sendiri ketika mendengar kata guru itu tidak langsung ke sosok guru yang di sekolah. Jadi seorang guru yang saya pahami itu ada di setiap tempat. Baik itu dari guru di sekolah, guru di madrasah, guru bagi kehidupan, misalkan guru di keluarga. Jadi yang saya bisa tangkap dari kata guru itu sosok yang bisa mengajari kita akan sebuah yang belum kita tahu lah, belum kita pahami sebelumnya. Baik itu di sekolah mungkin tentang pelajaran, kalau misalkan di keluarga tentang etika ataupun yang lainnya. Kalau guru di kehidupan ya banyak lah intinya gitu. Jadi intinya saya menanggapi kata guru itu bukan hanya guru yang di sekolah, meskipun ya emang guru itu terpakunya ke yang mengajari kita, baik itu di sekolah atau di madrasah gitu. Tapi bagi saya guru itu ada di mana-mana, termasuk yang hadir di sini. Pak moderator kan, Kak Abu Aliwa, itu guru saya semua. Waduh. Jadi seperti itu. Oke, jadi maknanya lebih luas ya. Guru tidak harus selalu yang berseragam. Intinya semua yang andil dalam kehidupan kita, yang mengajari kita tentang apapun itu adalah guru. Baik. Tapi ada nggak Kak kira-kira kenangan gitu yang teringat ketika terserah ya, mau guru di sekolah atau guru apapun yang menurut Kak Abu Aliwa kan tadi sudah menyatakan dia dulu ingat waktu gurunya yang pertama ya, guru kelas 1-nya Ibu Sri ya. Kalau Kak sendiri gimana? Kalau saya mungkin pernah dihukum sama guru apa gitu. Ayo buka aib di sini, buka aib zaman sekolah, ayo. enggak sih, kalau misalkan guru yang langsung teringat sih semuanya ingat gitu ya, jadi nggak ada yang dispesialkan. Wow, biasa aja berarti, rata-rata lah standar gitu ya. Jadi sama gitu. Kalau berbicara tentang pengalaman mungkin nanti ya di pembahasannya selanjutnya, karena di sini sudah hadir itu yang dari luar angkasa. Bener. Udah gak pengen nanya. Annyeong. Ini siapa ini Kang? Saya bingung namanya. Gak ngerti bahasanya. Assalamualaikum. Itu aksara Sunda kalau nggak salah. Oh, bukan. Wah, langsung hilang. Gitu kan? Bisa apa langsung hilang? Langsung hilang. Oke lah. Kita langsung ke siapa ya? Oh ya, ada ini ke Kamildan. Assalamualaikum Kak. Halo.
Harapan. Dia sedang dugem kayaknya. Wah, Kan ada musiknya sedikit. ada klip ada musiknya. Aduh, zaman now banget ya. Gimana? Karena Kang Wilda tadi yang lain sudah udah pendapatnya nih tentang guru itu seperti apa. Nah, kalau dari kacamata Awilda, guru itu gimana? Kalau menurut saya guru itu tadi digugu dan ditiru. Jadi siapapun bisa menjadi guru kita, walaupun itu anak kecil, walaupun itu misalkan adik kelas, apa itu bisa menjadi guru kita. Tapi guru pertama buat saya ya ibu saya sendiri. Karena kelas 1 SD ya diajarnya oleh ibu saya. Iya benar. Curang sekali ya. Kelas 1. Itu sekolah milik keluarga atau gimana? Orang dalam. Orang dalam. Bisa masuk sekolah karena orang dalam. Ya. Oke, berarti tadi poin yang sampaikan Kak Sani ya. Ya seperti itulah. Pada batang sepak bola ya, jadi tidak melihat siapa dia, tidak melihat umurnya seperti apa. Dari kalangan atas kalangan bawah, intinya ketika itu kebenaran, ketika itu suatu ilmu, maka orang tersebut benar mendapatkan apa istilahnya? Jadi beliau itu adalah guru kita gitu ya. Oke, baik. Ini yang lainnya barangkali mau memberikan tanggapan lagi. Ini ada Kair, ada siapa ini? Aduh ya Allah, namanya susah sekali. Halo Kak Kair. Yang lain barangkali ada yang mau mendapatkan lagi. Assalamualaikum Kak. Sudah mendarat di bumi. Waalaikumsalam, cek. Mangga silakan perkenalkan dirinya dulu. Ini namanya saya nggak ngerti. Ya, namanya sudah tertera di bawah di pojok kanan. Silakan dibaca. Itu nama saya. Ya. Oke. Sebut saja Mohon Mawar. maaf, rekan-rekan semua telat gara-gara harus mempersiapkan terlebih dahulu kursi gaming. Ya benar. Wih, luar biasa. Si gaming, amazing. Ganahan. Gaming low Cepet budget. banget turun dari angkasanya. Jadi Kang Ai ya. Ya. Ya tadi mungkin sudah dibuka, maksudnya sudah sampai setengah, sudah berjalan lah obrolan kita tadi. Yang lain juga sudah berpendapat tentang apa sih guru itu, maksudnya ketika Kang Ai mendengar kata guru, yang terlintas di benak Kang Ai itu seperti apa sosok guru itu? Ya, kalau misalkan kita berbicara istilah guru, mungkin bisa diambil sebuah garis besar bahwa guru itu adalah peletak dasar perubahan diri kita, peletak dasar ilmu terhadap diri kita. Karena ketika berbicara guru, saya punya cerita yang menarik. Gitu. Boleh cerita tidak? Oh, boleh. Boleh. Boleh banget. Boleh. Itu untuk Kak Abu Aliwas, silahkan pulang, sudah malam, jangan terlalu lama di kelas gitu ya. Tapi gurunya nggak datang nih. Saat-saat yang ditunggu guru tidak datang. Mungkin kita secara garis besar tidak banyak orang yang sadar, tidak banyak orang yang memahami bahwa diri kita hari ini adalah hasil dari didikan guru kita di masa yang lalu sebagai peletak fondasi pertama kepribadian kita. Termasuk saya pribadi pun ya, saya teringat ketika masih zaman sekolah dasar gitu. Karena nama saya itu berbeda dari orang lain dan nama saya lebih identik dengan nama perempuan,
Kemudian dari kelas 1 sampai kelas 3 itu sudah jadi makanan sehari-hari gitu ya. Ketika teman-teman ngejek nama gitu ya, selama 3 tahun berturut-turut, dan alhamdulillah gitu ya, tetap sabar dan sampai benci pada titik di mana kenapa orang tua saya harus memberikan nama itu. Berinjak ke kelas selanjutnya di kelas 5 kalau tidak salah, ada salah satu guru yang kemudian memberikan sebuah gebrakan yang merubah saya pribadi yang awalnya itu santai atau misalkan pendiam, murung, kurang bergaul, hingga suatu waktu di Senin pagi dikarenakan tidak ada pemimpin upacara yang hadir, itu kemudian salah seorang guru menunjuk saya untuk memimpin jalannya upacara, dan guru tersebut adalah almarhum Pak Halim. Ya. Itu di MU pada waktu itu. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya melakukan sesuatu hal yang di luar nalar gitu. Dan beliau menyampaikan kalau misalkan kamu nggak melakukan hal tersebut, sampai kapanpun kamu akan menjadi orang yang diganggu orang lain, orang yang senantiasa dibully, orang yang senantiasa tidak melahirkan perubahan. Dan hari itu di Senin pagi, ya, saya memimpin jalannya upacara pengibaran bendera merah putih dengan wajah menangis. Menangis itu terharu atau apa itu? Malu. Karena baru pertama kali, kemudian orang yang diberi tugas nggak datang gitu ya. Kemudian saya dikejar-kejar sampai ke belakang sekolah untuk jadi pemimpin upacara. Ya, ketika memimpin upacara dengan kondisi menangis yang tersebuk-sebuk gitu ya. Ya. Sampai seperti itu. Ya Allah. Ya. Tapi kemudian hari ini ya, saya bersyukur gitu, bisa bertemu dengan beliau, dan saya mohon kepada teman-teman yang hadir di sini dan juga yang nonton, karena beliau itu istilahnya sudah meninggal, ya, kita doakan beliau supaya Allah menempatkannya di tempat terbaik ya, di sisinya, yaitu surganya Allah. Al-Fatihah. Ya. Ya, itu mungkin tadi bahwa kenapa guru itu menjadi peletak dasar bagaimana perubahan kita hari ini, karena mereka mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat maupun kehidupan bernegara. Maka bagaimana berkualitasnya suatu negara dilihat dari kualitas gurunya hari ini. Bagaimana mereka mendidik para siswanya, termasuk mendidik orang-orang yang ya hari ini itu istilahnya banyak di tengah-tengah kita, lantas kemudian menjadi tidak reliable gitu kan dengan kondisi hari ini, baik itu siswanya ataupun gurunya. Mungkin itu. Guru menurut saya pribadi adalah mereka yang menjadi peletak dasar arah kehidupan kita di masa yang akan datang. Seperti itu. Baik. Ya, terima kasih Kak Yudi. Memang tidak diragukan lagi ya bahwa memang posisi ataupun peranan guru di dalam kehidupan kita itu memang sangat vital sekali ya, sangat penting kita sebagai peletak dasar kejadian. Nah, berarti itu mungkin tadi ya, kita stop dulu nostalgianya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke, tadi sudah disinggung tentang bagaimana peranan seorang guru. Otomatis mungkin timbul pertanyaan, sebetulnya
sosok guru yang ideal, ya, itu seperti apa? Mangga saya persilakan mungkin siapa ya? Mangga lah yang mau menanggapi dulu, mangga. Sosok guru yang ideal itu seperti apa gitu? Memang beda perspektif, beda juga nih penafsirnya, cuman ya mangga itu tergantung para partisipan yang mau jawab, silakan. Atau saya tunjuk langsung saja, Kang Abu Liwa dulu, mangga. Mungkin sebelum masuk ke situ gitu ya, terkadang banyak orang yang kemudian menjadikan guru itu hanya sebatas profesi, itu bukan sebagai tugas yang mulia gitu kan. Karena kan kalau misalkan dilihat yang saya tahu infonya ini luar biasa apa ya, tidak masuk akal bagaimana seorang guru yang statusnya masih honorer itu per bulan 150.000 gitu gajinya. Padahal perannya itu selama full 1 minggu dia memantau siswanya, dia mempertaruhkan segalanya katanya demi membuat siswanya cerdas gitu ya. Tapi kemudian timbal balik yang diberikan oleh negara kepada seorang guru itu nilainya hanya seperti itu gitu. Dan ketika ingin menjadi seorang PNS prosesnya sulit gitu, seleksinya banyak. Ya, maka tidak sedikit orang yang sebelum melamar menjadi guru honorer mengajukan terlebih dahulu CPNS gitu. Tidak sedikit orang yang melakukan itu. Maka kita pun bingung bagaimana sekarang hari ini kita bisa membedakan mana guru yang ideal, mana guru yang tadi hanya sebatas profesi. Mungkin Ya. yang lain. Karena kan permasalahan tentang guru ini itu luar biasa, walaupun di sisi lain perannya ya sama gitu, mendidik generasi hari ini supaya menjadi generasi yang cerdas. Boleh? Angkat tangan, boleh? Ya. Berkaitan tadi tentang guru ideal dan tadi yang disinggung sama Kak Ayi ya tentang kesejahteraan ya, tadi mungkin lebih ke kesejahteraan terkait gaji atau upah yang diterima guru, khususnya guru honorer, khususnya lagi di Indonesia, memang sangat bertolak belakang. Satu sisi kita menuntut atau seluruh rakyat Indonesia menuntut terhadap untuk mendapatkan guru yang ideal, yang terbaik bagi anak didiknya atau bagi anak-anak kita. Tapi di satu sisi upah yang diberikan atau yang disediakan oleh negara sangat tidak sebanding, bahkan mungkin lebih ke tidak manusiawi ya, apalagi yang 150.000 per bulan dan bahkan itu tidak keluar setiap bulan seperti itu. Tapi itu nanti mungkin dibahas lebih lanjut. Pertama, ketika ada pertanyaan guru ideal itu seperti apa, ya bahwa guru itu tadi di awal sudah disinggung bahwa guru itu adalah digugu dan ditiru, guru itu bukan alat transfer ilmu gitu ya. Kalau sebagai transfer ilmu saja, kita cukup pada zaman sekarang kita cukup dengan Google saja. Semua ilmu ada di situ. Bahkan mungkin hal-hal yang belum diketahui oleh seorang guru ada semua di Google. Baik ya. Jadi semua di Google itu ada dari A sampai Z itu ada. Kalau kita sebut guru sebagai alat transfer ilmu saja. Tapi tidak demikian. Guru itu digugu dan ditiru. Bahkan selain menyampaikan ilmu, juga guru dituntut atau seharusnya turut serta memperbaiki atau membentuk akhlak dan kepribadian. Tentu kita sebagai seorang muslim, akhlak dan kepribadian kita sudah ada contohnya, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi singkatnya guru ideal itu adalah guru yang bukan hanya saja transfer ilmu, melainkan sebagai pembentuk dari karakter dan akhlak dari setiap siswa atau anak didik guru tersebut. Nah, balik lagi dari kepada kesejahteraan, memang miris sekali ya bahwa kita banyak sekali dijumpai berita-berita atau di harian-harian online tentang kesejahteraan guru, khususnya guru honorer. Tadi disinggung bahwa untuk mendapatkan posisi yang layak atau sebagai PNS atau sekarang ada P3K ya, memang harus ada proses-proses tertentu, tahap-tahapan tes-tes yang harus dilalui dan
syaratnya pun memang agak lumayan gitu ya. Ada harus beberapa tahun mengabdi segala macam. Tapi sekarang yang harus diperhatikan memang ketika kita menuntut seorang guru harus ideal, kita juga harus harus itu juga konsekuen gitu, bahwa kita harus bahwa menuntut guru ideal berarti harus mencukupi kebutuhannya juga gitu, supaya si guru teh berhasil ketahuan bahwa si gurunya itu fokus mendidik dengan hati gitu ya. Tidak bisa dipungkiri ketika guru memang mungkin ada beberapa guru yang memang walaupun dengan pendapat yang sedemikian kecilnya, beliau tetap dengan ikhlas mengajar. Tidak sedikit ya guru yang seperti itu. Tapi manusiawi ketika dia juga dituntut oleh kebutuhan hidupnya seperti itu. Waktunya sudah tersita, waktunya, tenaganya tersita. Tapi untuk kebutuhan hidupnya sangat tidak layak. Jadi konsekuensinya bahwa guru itu kesejahteraan memang harus diperhatikan. Beda halnya ketika sedikit lagi ya menyinggung dengan kehidupan zaman dulu gitu. Ini bukan dongeng ya, bukan dongeng, tapi memang benar terjadi ketika kehidupan di zaman Khalifahan, terutama yang saya pernah dengar Khalifahan Abu Bakar, yang kurang lebih gaji guru itu sekitar 15 dinar ya, dinar. 1 dinar itu sekitar 4,5 gram lah ya. Kalau dirupiahkan sekarang mungkin sekitar 30 juta itu per bulan. Itu seperti itu. Jadi 30 juta bagi seorang guru ya menurut saya sangat-sangat pas lah, sesuai dengan tanggung jawabnya, yaitu mendidik generasi penerus bangsa, bukan hanya tadi sebagai transfer ilmu, tapi sebagai pembentuk akhlak dan kepribadian, supaya melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang memang bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi unggul juga secara akhlak dan budi pekerti tadi. Supaya pintar saja tidak cukup, cerdas saja tidak cukup, tapi dibarengi dengan akhlak dan kepribadian tadi yang islami, tentu akan menghasilkan generasi yang memang cemerlang. Seperti itu sih. Di kepanjangan ya. Maaf kepanjangan. Apa-apa. Bebas. Oke, siap. Bebas. Baik. Tadi menyinggung tentang kesejahteraan guru ya. Memang sebetulnya lagu lama, tetapi ini juga menjadi hal yang patut disoroti dalam arti mungkin yang di rumah juga ingin mendapatkan pencerahan lebih jauh ya. Maksudnya kenapa kok permasalahan kesejahteraan guru ini di Indonesia itu seolah tidak ada habisnya gitu. Seolah tidak menemui titik temu solusi yang pas dari dulu gitu. Padahal kan memang dari guru sendiri melalui berbagai macam organisasinya itu mungkin sudah banyak melakukan menyuarakan aspirasinya tentang menuntut kesejahteraan bagi mereka. Tetapi faktor utama, saya mungkin nanti minta analisanya dari teman-teman semuanya, yang mempengaruhi kenapa kualitas kesejahteraan guru, wabil khusus di negara kita itu kurang lah. Kita bicara tentang negara tetangga aja, Malaysia, bagaimana mereka betul-betul memperhatikan yang namanya kesejahteraan guru gitu ya. Mereka betul-betul konsen dengan pendidikan mereka. Bagaimana dengan Indonesia? Kenapa bisa seperti ini? Mangga saya persilakan kepada rekan-rekan yang ingin menanggapi, silakan, tentang faktor penyebab terjadi kesenjangan itu. Oke, siapa dulu nih? Ai dulu ya. Duluan, Ai. Yang lainnya juga boleh. Ini cuma bertiga nih, kayaknya kemana nih kayak? Tahu pada kemana sih? Mereka masih sekolah gitu ya. Apa tadi faktor penyebab, boleh saya duluan ya sedikit ya? Iya. Bisa penyebabnya gitu tadi adanya bisa mengasa yang lain supaya ikut mengeluarkan pendapatnya. Faktor penyebab apa ya di Indonesia khususnya dalam tanda kutip kurang begitu diperhatikan gitu ya? Iya. Bukan begitu pertanyaannya tadi ya? Nah, kalau menurut saya ya kan beberapa hal yang saya perhatikan, yang saya lihat dari baca, dilihat dari segi
seperti Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 bahwa memang 20% dari APBN itu memang minimal dialokasikan untuk pendidikan. Mungkin di dalamnya untuk juga kesejahteraan guru. Cuman persentase dari 20% itu sendiri untuk kesejahteraannya belum secara rinci saya belum mendapatkan ya. Jadi sebenarnya untuk kesejahteraan seharusnya dengan negara sekaya Indonesia dari segi SDA, dari segi kekayaan alamnya ya, batu bara, darat, laut ya, sebenarnya tidak ada alasan dari segi biaya atau finansial yang menjadi hambatan untuk kesejahteraan Indonesia, dengan catatan jika memang kita serius untuk membentuk suatu pendidikan yang memang berimbang di segala bidang, ya kan? Tadi balik lagi tadi bahwa kita menuntut guru itu ya, seperti itu, tapi kesejahteraannya dinomorduakan seperti itu. Jadi faktor penyebabnya ya menurut saya pribadi kurang serius dalam memperhatikan kesejahteraan, khususnya guru-guru honorer atau lagi guru-guru yang memang mengajar di tempat-tempat terpencil seperti perbatasan seperti itu. Jadi memang kalau dari segi biaya memang menurut saya bukan alasan, bukan menjadi penghambat untuk negara sekelas Indonesia yang memang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan alam yang melimpah ruah. Hanya saja memang kita mau atau tidak untuk mengolahnya, dan memang untuk mempos-poskannya memang butuh kemauan atau komitmen atau enggak seperti itu. Baik. Itu sih intinya, mau atau tidaknya sih sebenarnya. Ya, mau atau tidak. Baik. Yang lain maka ada yang punya KAI mau menanggapi silakan. Baik, ketika berbicara guru yang ideal, maka sebetulnya kita harus memahami terlebih dahulu gitu. Bagaimana mungkin seseorang guru bisa menjadi ideal ketika banyak hal yang harus dipikirkannya selain memikirkan mengajar gitu, selain dari memikirkan para siswanya. Kita bisa lihat gitu bahwa jumlah pelajar di Indonesia itu ada sekitar 45 juta lebih, sedangkan gurunya hampir seperempat. Sedangkan gurunya itu hanya berapa? 2 juta, gitu ya. Hanya sekitar 2 juta kalau nggak salah. 2 juta banding 45 juta, wow. Jomplangnya itu benar-benar kelihatan gitu. Iya. Jomplangnya itu benar-benar 2 juta orang ngurus 42 juta orang. Gitu. Jomplangnya benar-benar terlihat bagaimana tadi jumlah guru dengan jumlah pengajar dan jumlah yang diajarnya terlalu jauh, hingga kemudian satu kelas bisa isi 40 orang, satu kelas bisa isi 60 orang, satu guru bisa pegang 10 sekolah gitu kan. Saking istilahnya tadi kemudian ini menjadi sebuah permasalahan hingga sulit mungkin untuk melahirkan guru yang ideal. Karena ketika kita berbicara zaman Rasulullah SAW, di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman kehilafahan Islam, di zaman kepemimpinan Islam, itu jelas bahwa yang namanya pendidik itu diberikan fasilitas senyaman mungkin. Ya, mulai dari rumah, kalau misalkan belum punya rumah dibuatkan rumah, kalau misalkan belum punya istri dikasih istri gitu kan. Ketika istilahnya sudah punya dikasih lagi. dikasih lagi. Ya, Masya Allah. Ganti pekerjaan lah. Itu kan di zaman kehilafahan gitu kan, dengan tadi disebutkan oleh Kak Abu Aliwa gitu kan, bahwa gajinya itu sekitar 30 juta. Itu sudah bersih 30 juta kan gitu. Itu sudah bersih 30 juta, ditutup dengan fasilitas makannya, kemudian fasilitas tempat tinggalnya, ketika pendamping hidupnya nggak ada difasilitasi.
Oleh siapa? Oleh negara. Hingga kemudian dia bisa mempersembahkan ilmu yang dia dapatkan 100% untuk siswanya. Mungkin terkadang gitu ya, banyak istilahnya, kenapa kok bisa gitu kan? Dia sekolah di sebuah sekolah, kemudian dia ngambil les pelajaran tertentu, ya. Atau misalkan ikut aplikasi apa yang namanya Kursus aplikasi bimbel, gitu, bimbingan belajar, iya, bimbel online. Gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Gitu kan? Hingga sosok guru yang menjelaskan di sekolah tidak bisa membuat dia mengerti. Kalau misalkan gurunya banyak masalah, pasti hari ini silahkan. Ya, kadang ada gitu kan guru mungkin yang saking pusingnya dengan permasalahan hidupnya, silahkan hari ini rangkum kembali buku LKS. Buku LKS itu adalah buku rangkuman, kemudian harus dirangkum lagi. Halaman sekian saking sampai halaman besarnya, sekian. ya, saking besarnya beban guru gitu. Saking besarnya beban guru hingga kemudian dia tidak memberikan performa terbaik dalam mengajar. Hingga ya tadi mungkin banyak orang yang kemudian memikirkan kembali profesi sebagai seorang guru ketika tahu realita seorang guru itu hari ini seperti ini. Bagaimana negara kemudian hanya memberikan sedikit perhatian kepada mereka. Saya jadi ingat salah satu peristiwa ketika bom atom di Hiroshima dan Nagasaki jatuh gitu kan. Yang pertama kali dicari oleh pemerintahan Jepang. Ya, itu adalah guru. Cari seluruh guru yang selamat dari bom atom tersebut. Ya, hingga kemudian hari ini kita tahu sendiri bagaimana Jepang menjadi negara maju hanya dalam beberapa tahun gitu. Hingga kemudian budayanya bisa menyebar sampai ke negara kita. Bahasanya pun kemudian dikenal luas. Beda halnya dengan ketika kita mengenalkan Indonesia ke orang luar negeri, ketika hari ini kita mendengarkan memperkenalkan Indonesia ke ke luar negeri, banyak orang yang tidak tahu gitu. Tapi ketika disampaikan Bali, mereka paham. Padahal Bali itu adalah bagian dari Indonesia. Bagian kecil. Bagian kecil dari Indonesia gitu. Itu kan luar biasa. Ya. Maka kan di sini ada jarak yang sangat jauh antara guru kemudian dengan kesejahteraannya yang kemudian sangat sedikit istilahnya guru yang bisa mencapai kriteria ideal. Iya. Karena kan kalau misalkan berbicara di zaman pendidikan Rasulullah SAW, para khulafaur rasyidin, pada masa kehilafahan, gitu kan, itu jelas seorang guru itu tidak mendatangi murid, tapi murid yang mendatangi guru dengan jumlah batas tertentu. Ya. Hingga kemudian perawi ilmunya itu jelas, ya. Perawi ilmunya itu jelas siapa saja. Jadi ada kajian umum, ada kajian khusus. Yang kemudian di situ bisa melahirkan murid-murid yang berprestasi, kemudian bisa menciptakan sesuatu hal dari hasil pembelajarannya. Maka tidak mungkin kita bisa mengenal Ibnu Sina kalau misalkan tidak lahir dari guru yang ideal. Aljabar gitu kan. Yang kita tahu bagaimana kok bisa huruf dikali jadi angka gitu kan. Aduh, ya. Korelasinya di mana gitu. Tapi kan itu sesuatu yang luar biasa. Kalau misalkan bukan karena perhatian yang luar biasa dari seorang guru dalam mendidik muridnya, ya mungkin Aljabar, Ibnu Sina gitu kan, tidak akan pernah ada ketika tidak ada guru yang ideal. Cuma permasalahannya kalau misalkan permasalahan ini tidak selesai, maka sampai kapanpun mungkin sulit untuk mencari sosok guru yang ideal.
karena dia tidak bisa fokus memikirkan siswa-siswanya gitu. Ya mungkin itu. Sebentar. Baik, Kak, ya, terima kasih atur nuhun, Kak. Baik, ini sebelum ini ya, alhamdulillah ada pertanyaan yang masuk dari teman-teman kita yang nonton live streaming. Ini ya, ada pertanyaan, mungkin nanti bisa ditanggapi oleh teman-teman semuanya. Yang katanya gini, Kak, mau nanya, jika kita sebagai guru, bagaimana cara kita menerapkan pendidikan Islami yang hakiki di kondisi sekarang? Bagaimana cara menerapkan pendidikan Islami yang hakiki di kondisi yang sekarang? Ada pertanyaan dari teman kita seperti itu, Kak. Ke siapa dulu? Ke Kak Abu Liwar dulu boleh, Mangga? Menanggapi Kak ini pertanyaan dari teman kita nih. Oh, pertanyaan lewat live Zoom ya? Live streaming. Live Zoom streaming ya di YouTube. Kolom chat. Bagaimana cara menerapkan pendidikan Islami yang Pendidikan hakiki di Islami. Indonesia? Cara ya. Kalau cara, sebelum saya menjawab cara, susah sekarang, susah dulu. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Sebentar, sebelum masuk ke cara, saya mau menyampaikan pendapat dulu bahwa pendidikan Islami pada zaman yang sekarang itu susah. Di tengah-tengah framing jahat terhadap Islam itu sendiri, bahwa ketika kita menerapkan Islam sedikit saja yang mungkin dipandang masyarakat pada saat ini dalam tanda kutip aneh atau asing gitu ya, maka cap radikal dan teroris akan gampang sekali ditujukan kepada kita. Seperti itu. Itu yang pertama, susah ya. Pertama susah. Nah, mengenai jawabannya terkait bagaimana cara menerapkan akidah atau pendidikan Islami dengan pada zaman sekarang, tentu saja kita tidak bisa ngarang metodenya. Kita harus mencontoh dari metode-metode yang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah sampai ke sahabatnya. Nah, kenapa kita harus mencontoh mereka? Karena terbukti pada zaman-zaman mereka, zaman Rasulullah dan zaman sahabat, lahirlah generasi-generasi yang kuat, cerdas, dan cemerlang. Nah, tadi salah satunya yang tadi disebutkan sama Kak Ai itu juga buah dari pendidikan Islami seperti Ibnu Sina, Al-Jabar, dan lain sebagainya yang menghadirkan banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim lainnya. Pertama, itu tadi caranya harus mencontoh apa-apa yang dilakukan atau masa pendidikan Rasulullah dan para sahabat. Nah, sedangkan pada zaman sekarang kita itu terikat oleh kurikulum pendidikan, khususnya untuk sekolah-sekolah formal ya, memang terikat sama kurikulum pendidikan yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah, namanya pemerintah pusat, yang memang kurikulum itu saya juga kurang paham ya. Kurikulum itu berubah dalam jangka ketika menteri pendidikan ganti juga kurikulumnya. Nah, jadi untuk menerapkan pendidikan Islam sangat terbatas, bahkan terhalangi lah, dalam artian terhalangi. Karena tadi dalam beberapa hal, khususnya bahwa Islam itu sendiri memang pada saat ini sedang diposisikan sebagai sesuatu yang memang dalam tanda kutip mengerikan tadi, balik lagi ke cap radikal, teroris segala macam. Jadi sehingga pendidikan Islam itu memang sangat besar tantangannya untuk diterapkan di sistem sekarang ini. Dan caranya tadi untuk menjawab pertanyaannya, caranya memang harus mencontoh kurikulum yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu mungkin dari saya. Baik, jadi memang ketika kita ingin menerapkan sistem pendidikan Islam di masa sekarang mungkin ya,
Itu tadi katakan ya, Abu Liwa perlu apa ya istilahnya, bukan susah, ya susah ya, susah. Dan ketika bicara tentang caranya, maka tidak ada cara lain selain daripada mengikuti apa yang telah dicontohkan Rasulullah. Kayak Ya, betul. betul. Baik, yang lainnya mangga Kang Sani nih, Kang Sani. Biar nggak ngantuk Kak. Silakan. Gimana tanggapannya? Hangat-hangat dari pendidik nih. Pendidik ini pendidik. Si belajar. Praktisi langsung. Praktisi langsung terlibat. Jadi katanya tadi gimana caranya menerapkan pendidikan Islami yang di kondisi sekarang. Mungkin ya tidak jauh dari jawaban dari tadi Kak Abu Aliwa. Jadi untuk kondisi saat ini memang terikat dengan kurikulum yang tidak jelas ya istilahnya. Kurikulum yang berubah-ubah. Nah, terkait dengan pendidikan Islam, mungkin saya belum bercerita dulu. Pernah melihat sebuah video ya, ada yang bertanya kepada sekumpulan siswa-siswi itu SMP lah, SMA, ditanya rukun iman dan rukun Islam saja tidak tahu gitu. Padahal itu seusia SMP. Tapi ketika disodorkan misalkan foto Atta Halilintar, tarik sis, mereka tahu ya. Jadi mereka itu lebih tahu tentang tren-tren saat ini dibandingkan dengan ilmu-ilmu agama. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ya tadi pendidikan Islam di sekolah formal itu mungkin minim. Cuman berapa jam paling? Seminggu 2 jam, bahkan seminggu 2 jam ya. Maka kalau saya melihatnya solusinya itu sekolah non formal. Misalkan ada TPK, TPQ, ada pesantren, ada pondok rumah tahfidz misalkan. Nah, jadi selain belajar di sekolah yang formal, mencari ilmu tentang Islam itu dicari di sekolah non formal. Maka solusinya paling seperti itu. Karena emang ya susah ketika kita ingin menerapkan pendidikan yang Islami di sekolah misalkan ya. Kita sebagai guru ya mungkin bisa menyelipkan tentang sedikit-sedikit dalam sebuah pelajaran misalkan. Tapi inti yang kita sampaikan kan sebuah pelajarannya di sekolah karena sudah ada kurikulum. Tidak mungkin kita misalkan sebagai guru bahasa Indonesia, kita dalam pertemuan itu membahas tentang Islam semua, ya agak kurang relevan kan? Maka mungkin bisa diselipkan sedikit-sedikit. Namun itu tidak menjadi sebuah solusi yang baik karena yang namanya selipan itu kan sedikit ya. Tidak mungkin selipan itu satu kitab. Selipan satu kitab. Luar biasa. Ya seperti itulah. Jadi mungkin solusinya perlu juga sosialisasi kepada orang tua siswa tentang kepada masyarakat khususnya tentang pentingnya pendidikan Islam. Nah, jadi percuma kalau misalkan ada lembaga pendidikan Islam yang non formal, tapi masyarakatnya yang kurang paham tentang atau kurang paham tentang pentingnya pendidikan Islam, ya nggak bakal terjadi gitu. Nah, maka yang pertama mungkin tadi solusinya pendidikan non formal. Yang kedua mungkin sosialisasi tentang pentingnya pendidikan Islam. Nah, seperti itu paling Kak. Baik, jadi sudah jelas ya. Yang pertama itu adalah
solusinya adalah sekolah Banyak formal sekali seperti praktisi pendidikan kita. ya, Masya Allah. Oke, yang pertama tadi selain sekolah formal, maka para siswa itu diarahkan, anak-anak itu diarahkan untuk mengikuti juga non formalnya ya, sekolah non formalnya. Kemudian yang kedua, gencarkan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan Islam ya, pentingnya pendidikan Islam. Baik, karena berhubung waktu ya, saya langsung ke AI. AI singkat saja menanggapi pertanyaan ini. Mangga. Ya, ketika berbicara konsep pendidikan Islam dengan konsep pendidikan hari ini, ya perlu kita garis bawahi landasan pendidikan hari ini itu apa. Maka kita paham bahwa landasan landasan pendidikan hari ini, kurikulum hari ini yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan termasuk di seluruh dunia itu erat kaitannya dengan paham sekulerisme, memisahkan agama dari kehidupan. Ya, paham sekulerisme yang kemudian menjadikan dua poros instansi pendidikan, ada sekolah formal, ada sekolah non formal. Ya, nah kita harus tahu ketika kita ingin menerapkan pendidikan Islami yang hakiki di kondisi sekarang, ya, tadi pasti akan menghadapi jalan yang terjal, baik itu sekolah swasta ataupun sekolah non formal atau pendidikan non formal. Bahkan sekalipun sekolah swasta itu tetap ada dalam naungan pendidikan atau Dewan Pendidikan hari ini. Nah, karena di dalam Islam itu landasan pendidikannya adalah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi memperkuat akidah, sedangkan dasar pendidikan kita hari ini itu adalah sekulerisme, memisahkan agama dan kehidupan. Ini jelas sesuatu yang bertolak belakang. Ya, tidak mungkin istilahnya bersatu. Ya, tidak mungkin kemudian dikombinasikan. Ya, mustahil untuk berhasil ketika dikombinasikan. Karena pendidikan Islam punya ciri khasnya sendiri, pendidikan sekuler ya, itu punya ciri khasnya sendiri. Ya. Maka ini kemudian menjadi PR bagi kita semua. Bagaimana caranya kita bisa merubah, gitu kan, sistem pendidikan hari ini kembali kepada sistem yang benar-benar kemudian menghasilkan orang-orang atau tokoh-tokoh yang menorehkan sejarah di dunia ini. Entah tadi ada Ibnu Sina, ada Ibnu Firmas, ada Al-Hawarizmi, ada siapa Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan tokoh-tokoh yang lainnya yang kemudian menjadi tadi yang memberikan sumbangsih kepada alam semesta, kan? Nah, maka ketika kurikulum pendidikannya masih kurikulum yang berbasis kepada sekulerisme, karena tadi Kak Sani bilang pendidikan agama di sekolah berapa jam sih, kan? 2 jam seminggu, itu pun kalau gurunya hadir, itu pun kalau gurunya menjelaskan, itu pun gurunya kalau nggak cuma disuruh nyatet. Oh, tenang, sekolah memfasilitasi dengan kegiatan remaja masjid di sekolah ekstra. Apakah seluruh siswa itu diwajibkan untuk ikuti rema? Kan tidak. Ya, kemudian ketika pendidikan non formal, tidak banyak orang yang kemudian memikirkan pendidikan non formal ini sebagai salah satu jawaban untuk memberikan pendidikan terbaik. Karena kenapa? Karena mindset masyarakat hari ini ya, itu lebih kepada mindset hedonisme. Yang alhasil, maka ketika kita banyak melihat para pelajar yang istilahnya sudah lulus dari sekolah,
rata-rata yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya mereka bekerja untuk menghasilkan uang. Bukan berpikir bagaimana caranya mereka menyebarkan ilmu mereka agar banyak orang yang kemudian menjadi orang yang cerdas. Ya, maka mindsetnya pun hari ini, misal saya pribadi yang hidupnya itu sedikit di pinggir kota, jangan bilang kampung, tapi pinggir kota gitu ya. Pinggir kota. Itu suasananya sudah berbeda dibandingkan dengan zaman saya pribadi sekitar 15 tahun yang lalu gitu. Ketika baik itu anak istilahnya sekolah dasar, kemudian SLTP, SLTA, mereka masih berbondong-bondong datang ke Tajung gitu kan, datang untuk jadi santri kalong, untuk mengaji, walaupun istilahnya sudah statusnya SMA. Sekarang gitu kan, ketika dilihat yang datang ke masjid itu bisa dihitung dengan hitungan jari. Ya, bahkan grade SMA atau SLTA itu kemudian sudah mulai menghilang dari peradaban pendidikan non formal. Mungkin ada beberapa, gitu ya. Tapi kebanyakan hari ini non formal yang tidak di backing dengan konsep pesantren itu kemudian hari ini benar-benar hilang dari peradaban. Ini kan berarti menunjukkan ada yang salah dalam pemahaman kaum muslim saat ini. Yaitu apa? Yaitu atas dasar penjajahan pemikiran, penjajahan sakopah yang dilakukan oleh Barat kepada kaum muslim. Yaitu ketika kepemimpinan Islam terakhir di Turki runtuh. Itu kemudian menjadikan kaum muslim terkontaminasi oleh pemikiran asing selain daripada pemikiran Islam. Yang alhasil butuh perjuangan yang keras ketika ingin menghasilkan pendidikan Islam yang hakiki. Mungkin dari sekian banyak instansi pendidikan, itu hanya berapa persennya saja, mungkin tidak sampai 10%, instansi tersebut yang bisa menerapkan pendidikan Islam secara utuh. Ya. Jadi kalau misalkan mau solusinya, solusinya adalah tadi kembali menerapkan Islam, menerapkan aturan Islam secara kafah. Agar apa? Agar seluruh kurikulumnya menggunakan kurikulum Islam dan kemudian menjadikan tadi ilmu masyarakat itu haus terhadap ilmu. Para pelajar itu haus terhadap ilmu, haus dalam menyebarkan ilmu, haus dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada penciptanya lewat ilmu. Tidak seperti sekarang menjadikan ilmu sebagai tolak ukur seberapa besar uang yang akan dia dapatkan. Kan kadang ada ya orang tua yang berpikir gini, jauh-jauh sekolah, kuliah sampai S3, tapi kerja jadi tukang cilok, gitu kan. Gak apa-apa Kak, kalau cabangnya ada Cabangnya 200 outlet. Ya kan semuanya berawal dari nol gitu, tidak mungkin langsung jadi 200 cabang kan gitu. Tapi kan pasti dinyinyirin gitu. Ya. Kuliah jurusan pertanian, tapi jadi kuli bangunan gitu. Terus ijazahnya untuk apa? Lantas kemudian mereka berpikir bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin besar pendapatan yang akan mereka dapatkan. Alhasil ya mereka belajar, mereka sekolah semata-mata hanya untuk mendapatkan uang. Karena tadi kurikulumnya itu berbasis kepada pemikiran sekularisme, liberalisme, dan juga kapitalisme. Yang alhasil hari ini ketika kita mau menerapkan pendidikan Islam, tidak bisa kita sebagai seorang guru kemudian menyisipkan satu kitab dalam satu pelajaran bahasa Indonesia gitu kan. Jadi sedang menjelaskan tentang majas gitu. Disisipkan, ya walaupun bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja. Tapi kemudian itu menjadi beban yang besar dan kurang efektif benar. Mungkin itu. Ya, jadi solusinya ya tadi. Solusinya apa?
Islam kafah. Islam kafah. Betul. Masya Allah. Jadi udah clear ya bahwa memang ketika salah satunya adalah studi pendidikan tadi ya. Memang diterapkannya Islam kafah. Otomatis sendi-sendi yang lain, salah satunya adalah sektor pendidikan turut berubah. Karena tadi dijelaskan oleh KAI bahwa yang namanya landasan pendidikan sekarang dengan landasan pendidikan Islam itu orientasinya berbeda. Ya, dan itu tidak akan pernah bisa istilahnya di-combine, itu nggak bisa. Punya prinsip dan ciri khasnya masing-masing. Tadi sempat menyinggung tentang masalah formal dan non formal ya. Ini juga ada lagi teman kita yang bertanya tentang ini. Katanya gimana Kak terkait sekolah berlabel Islam tapi kadang lebih parah dari sekolah yang tidak berlabel Islam. Ini udah jadi rahasia juga ya. Bahwa sekolah yang mengatasnamakan berbasis Islam, tapi pertanyaannya menjebak ini. Yang dilahirkan itu juga lebih parah daripada yang berbasis Islam. Nah ini kira-kira kenapa ini? Boleh deh dari yang paling muda dulu. Kang Sani mangga tanggapannya. Kirain saya paling muda. Cuma ini pertanyaannya tidak mungkin seperti itu, terlalu ambigu pertanyaannya gitu. Nggak tahu nih. Jadi pertanyaannya kemudian mendorong kita membenarkan seperti halnya gini. Mendingan mana orang yang berhijab tapi akhlaknya buruk atau orang yang nggak berhijab tapi akhlaknya baik gitu. Jadi mending yang mana? Pilihannya nggak ada yang mending ya. Ya pilihannya nggak ada yang mending gitu. Kemudian tadi dengan label kayak dulu lebih ngebag. Pertanyaannya nggak ada yang asik. Ini paling pendek nih. Jadi label bukanlah label apa label? Label ah. Bukan suatu hal tolak ukur ya yang menjanjikan, karena bisa jadi orang yang terlihat soleh pun sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dia tampilkan. Nah, jadi cover atau label itu bukanlah segalanya ya. Meskipun itu ada yang pakai kaos, pakai training, tapi kan kita tidak tahu bahwa seseorang itu adalah seorang yang takwa. Begitu juga dengan tadi yang sekolah itu berlabel Islam misalkan, tapi lebih buruk dari yang itulah ya. Jadi label bukanlah segalanya. Jangan kesini. Baik, ada lagi yang mau menanggapi tidak? Tidak, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Saya sedikit boleh? Oh, boleh, silakan. Tadi pertanyaannya memang sedikit ambigu tadi ya, tapi memang ada mungkin ada beberapa fakta yang terjadi mungkin demikian. Pertama poinnya yang harus digarisbawahi dan cetak tebal, cetak miring, garis bawahi, di bold, bahwa ketika seorang muslim itu salah, jangan salahkan Islamnya. Itu yang pertama. Karena Islam dan muslim itu berbeda. Seperti itu. Jadi seolah-olah di budaya kita mungkin ya, ketika seseorang berbuat salah, terutama muslim ya, langsung dilihat agamanya Islam. Tapi anehnya itu hanya berlaku pada seorang muslim, tidak berlaku sama orang non muslim. Ketika non muslim salah, agamanya tidak dibawa-bawa. Dan itulah konsekuensi hidup di negara sekuler tadi, seperti AI bilang ya, sekuler. Itu yang pertama. Jadi intinya ketika seorang muslim salah, jangan lihat agamanya. Jangan salahkan muslimnya, jangan salahkan muslimnya. Itu yang pertama. Tadi labeling juga betul, labeling bahwa memang diakui atau tidak, meski Islam sekarang itu dimusuhi, cover atau label Islam itu memang cukup seksi, cukup menarik, cukup
cukup mengundang perhatian dari Alat masyarakat untuk banyak. pansos. Nah, pansos bisa. Ya, saya siap, Cek. Jadi saya ingat Ya, yang benar, biasanya. yang nawar masuk neraka tuh. Oh, ya itu pansos banget itu. Pansosnya luar biasa Nah, ya. Sudah banyak terbukti pada saat menjelang pemilu biasanya. Itu labeling biasanya. Labeling terjadi di situ bahwa dia seolah-olah pansos terhadap Islam. Seperti itu. Jadi memang tadi betul jangan dilihat dari labelnya gitu ya, karena sudah terjadi di beberapa hari raya ke belakang bahwa labelnya Kongguan, dalamnya Ranginang. Itu sudah banyak terjadi di lingkungan kita. Itu memang budaya. jangan terjebak gitu ya. Betul, memang jangan terjebak dengan labeling. Kalau bahasa Sundanya teh don't judge book by the cover ya. Nah, itulah. Asik. Jangan minta diulang ya, bisa dari. Pokoknya gitu. Jadi intinya pertama ketika seorang muslim itu salah, jangan salahkan Islamnya. Karena muslim dan Islam itu berbeda. Nah, ketika ada misalkan sekolah yang berlabel Islam tapi pada prakteknya salah, kita harus cari lagi atau kita harus teliti lagi. Pasti ada yang salah di situ. Yang salah tentu jelas bukan Islamnya, tapi penerapan Islam itu sendiri. Misalnya gini deh, ketika Islam diterapkan sebagian-sebagian, itu akan sangat terlihat menyeramkan. Gitu ya. Makanya Islam itu dalam Al-Quran itu udhulu fi silmi kafah, ya kan? Harus masuk ke dalam Islam secara kafah, tidak boleh sebagian-sebagian. Karena ketika Islam diterapkan sebagian-sebagian itu sangat menyeramkan. Contohnya gini, analoginya seperti ini. Ketika kita melihat seseorang misalkan apa ya, seorang wanita cantik gitu ya, seorang wanita cantik ya, tapi dia tidak ada kepalanya misalkan, atau mukanya rata nggak ada hidungnya, Cantik apanya? itulah gambaran Islam ketika cantik. jangan dibayangkan. Ini analogi yang membuat bingung bener. Gitu, jadi cantik itu dilihat dari wajah. Dari wajah ya, Makanya saya ralat. Cantik ini juga ada hidungnya misalkan, atau mohon maaf panca inderanya kurang atau seperti ada kecacatan. Itulah contoh analogi ketika Islam itu tidak diterapkan secara kafah, maka akan terlihat tidak indah, tidak cantik, bahkan cenderung menyeramkan. Seperti itu. Jadi ketika ada sekolah atau lembaga pendidikan yang berlabel Islam tetapi jauh dari Islam pada realitinya, maka yang patut disalahkan adalah pelakunya atau orang-orang yang berada di dalam institusi tersebut. Jadi sekali lagi, jangan menyalahkan Islamnya, karena Islam adalah agama yang paripurna dan sempurna, agama yang tidak perlu diamandemen, agama yang memang sudah disempurnakan sejak 1400 tahun yang lalu ketika turun ayat terakhir Al-Maidah ayat 3 Al-Maidah ayat 3 itu ayat terakhir itu surat ketiga itu apa? Pokoknya ayat ketiga itu, jadi ketika ayat Al-Quran ayat terakhir itu diturunkan itu sudah sempurna. Jadi memang tidak perlu dilakukan lagi bahwa Islam itu tidak mungkin salah. Ketika ada yang salah itu pasti seorang atau orang-orangnya saja. Mungkin seperti itu. Baik, jadi intinya jangan menyalahkan Islamnya ya. Yang harus disoroti adalah tadi pelakunya. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi ya, mungkin pertanyaan penutup karena berhubung waktu kita sudah akan ini. Pertanyaannya, Kak, mau nanya apakah cara mengajar yang ideal itu mengikuti prosedur atau aturan yang ada atau menyesuaikan dengan keinginan murid-muridnya? Biasanya kalau menyesuaikan murid, kita harus mengikuti zaman, katanya Kak. Mana ya? TikTokan ya contohnya. Oh iya benar. Saya juga pernah dapat masukan kayak begitu dari siapalah gitu ya, enggak saya. Bahwa Pak, kenapa enggak pakai ini aja, katanya pakai yang lagi tren sekarang tuh yang utak-utakan kayak begitu katanya. Kan lebih menarik katanya. Dan anak-anak juga bisa lebih nempel katanya, karena anak saya punten ya. Anak saya katanya cepat banget kalau menghafal itu. Tekan model kayak begitu gitu ya, kenapa nggak dicoba aja katanya.
Itu saya nggak pede. Saya punya hadiah. Kemarin juga sempat dibahas ya generasi TikTok gitu ya. Oh iya. Dari masternya. Master Master untuk pelaku TikTok ini. gimana nih? Prosedur mengajar. Buat aturannya anak-anak yang memang tadi harus dibarengi dengan kondisi saat ini, hadiah dari saya. Anda luar biasa. Mungkin bukan kepada materi pembelajarannya, tapi lebih kepada uslub mungkin ya. Itu bagaimana caranya kita menyampaikan pelajaran atau ilmu yang kita kuasai kepada anak didik kita itu sesuai ya, dengan kondisi mereka saat ini. Kalau misalkan mereka lebih doyan ketika dalam bentuk visual media, gitu ya, bahkan tidak jadi permasalahan, gitu kan. Menyesuaikan di situ kan bukan berarti kita harus ikut terjerembab dalam suatu yang salah. Tapi kalau misalkan itu hanya sebatas media dan itu lebih bisa memberikan hasil kepada mereka, ya memang itu bisa dilakukan. Ya. Tapi bukan merubah ke metode pembelajarannya, tapi lebih kepada cara menyampaikannya. Jadi mungkin seperti itu. Kalau misalkan mengubah apa tadi namanya? Ya. Mengubah aturan dan prosedurnya, itu kemudian akan menyalahi aturan. Aturan itu kurikulum yang sifatnya hari ini kita gunakan atau kurikulum, prosedur, aturan sesuai Islam, itu pendidikan Islam. Ya. Karena kan ketika teman-teman yang biasa yang udah pernah ikut kajian ta'lim tiap hari Rabu ya, di situ kan disampaikan dengan jelas bagaimana adab dalam menuntut ilmu, adab dalam istilahnya belajar tentang ilmu. Itu kan di situ jelas dibahas gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen lebih jelas sebagai seorang pendidik ataupun sebagai seorang pelajar yang menjadi pelajar dan pendidik yang ideal, silahkan tiap hari Rabu ya, di rolling dengan kajian bedah buku SWI dan juga kajian habit gitu ya. Nah, di situ ada kajian ta'lim. Jadi sebulan 1 kali ya kalau misalkan itu. Nah, di situ mungkin lebih jelas gitu ya. Tapi kalau misalkan saya pribadi melihatnya tadi itu lebih kepada arah uslub. Ya, bagaimana kemudian kita bisa mengambil hati anak-anak supaya apa yang kita sampaikan itu tidak terlalu monoton. Misal gini, dulu metode orang tua saya belajar alif ba ta sa ketika menggunakan jabar tuh alif jabar a, ba jabar ba, kasroh bi gitu kan, ba domah bu. Pembelajarannya kemudian seperti itu dari gurunya. Kemudian berkembangnya zaman, anak-anak hari ini susah ketika diajarkan a jabar a, susah gitu, tapi langsung a batasa. Atau kadang-kadang ada anak-anak yang lebih cepat ketika dibarengi dengan nyanyian alif batasa jim ha ho gitu ya. Jadi mungkin lebih kepada uslub, karena kan tadi zamannya kemudian berubah, tapi tidak mengurangi kualitas dari ilmu yang disampaikan. Jangan sampai kita mengurangi kualitas ilmu yang disampaikan karena kita ingin lebih menyesuaikan dengan murid kita hingga kemudian porsinya dikurangi. Jangan sampai misalkan gara-gara anak sekarang terlalu melek dengan dunia digital hingga kemudian kita memberikan porsi yang seharusnya itu 1 piring dikurangi jadi setengah piring ilmunya. Tapi jangan sampai seperti itu. Mungkin itu gambaran.
yang bisa ditanggapi dari pertanyaan tersebut. Yang lain, so sedikit nyambung ya. Betul kata Ai tadi, porsi ya, porsi inti jangan sampai dikalahkan sama porsi yang bukan inti gitu. Jadi inti tetaplah inti, tidak boleh dikalahkan dengan yang bukan inti. Terkait dengan metode, sebenarnya metode atau cara itu sebenarnya boleh bermacam-macam. Ketika pertanyaannya mengikuti prosedur atau aturan yang ada menyesuaikan dengan keinginan murid-muridnya, bisa saja mengikuti keinginan murid-muridnya, tapi tetap harus dalam rambu-rambu atau dalam koridor cara, misalkan. Misalkan ketika kita metodenya tadi, ketika Kak Ahmad menyinggung salah satu aplikasi yang mungkin sedang digandrungi oleh remaja kita, yaitu TokTok ya. Ya sebenarnya kita kembalikan lagi tidak ada masalah sebenarnya, karena aplikasi tersebut memang salah satu bentuk dari kemajuan teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk apa saja sebenarnya, bisa positif, bisa negatif. Seperti kita ibaratkan itu sebuah pisau. Pisau itu sebuah benda yang memang hukumnya mubah ya, mubah, dan berarti bisa positif, bisa negatif. Kalau kita menggunakannya untuk memotong bawang, untuk memasak, itu positif, nggak apa-apa. Tapi ketika pisau itu digunakan untuk melukai orang, itu yang negatif. Jadi kembali lagi ke kita. Begitupun dengan penggunaan aplikasi ataupun kemajuan teknologi lain. Sebutlah salah satu aplikasi tadi. Nah, itu pun tidak ada salahnya ketika pembelajaran dengan seperti itu. Tapi masih dalam koridor cara dan tidak mengurangi porsi dari inti atau materi yang mau kita sampaikan. Jadi jangan sampai karena kita menggunakan aplikasi tadi dengan kemajuan teknologi tadi, lebih banyak hal-hal yang memang tidak perlu dan cenderung mudorot itu, atau lebih cenderung ke maksiatnya. Jadi lebih baik jika memang masih ada gitu. Ya saya yakin juga masih banyak cara lain yang memang bisa digunakan ketika untuk proses menyampaikan pembelajaran di samping dengan penggunaan tadi aplikasi tersebut. Kalau kita memang dirasa tidak pandai mengarahkan dari murid-murid kita ketika penggunaan aplikasi tersebut, misalnya takut kebablasan seperti itu. Jadi memang harus pandai gitu ya, pandai memilah dan memilih metode pembelajaran yang memang up to date, disenangi sama mereka, tapi tadi masih dalam koridor syara dan tidak mengurangi porsi inti materi yang mau disampaikan. Itu. Baik, jadi intinya mubah ya, boleh ya, asal tidak mengurangi porsi dan inti dari materi yang akan disampaikan. Soalnya kan ketika kita lihat konten itu gitu kan, ketika misal tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Ahmad ya, pernah terlintas itu kan dari aplikasi tersebut tapi muncul di Instagramnya Instagram itulah humor gitu. Ada seorang guru yang kemudian menjelaskan sebuah materi ya sambil joget-joget gitu kan. Aduh. Nah, ilmu IPA cek gitu kan, sambil joget muncul diiringi backsound, kemudian muncul kata-kata di atas. Ya sebagai seorang guru kemudian kehilangan marwah kayaknya ya. Kehilangan marwahnya. Kehilangan marwah. Kayak kemarin nurunin baliho ya. Jadi tidak sesuai dengan dengan fungsi utamanya gitu. Semua kan sesuai dengan porsinya, semua sesuai dengan tempatnya. Guru itu harus seperti apa gitu. Ya, jangan sampai kita mengambil peran orang lain gitu. Ya. Seharusnya kan peran yang menurunkan bahiliho itu kan gitu kan, bukan mereka gitu kan. Jadi dibahas panjang ya. Ya. Jadi kan harus sesuai menempatkan peran gitu kan, harus sesuai dalam menempatkan peran. Bukan malah mencomot peran orang lain kan gitu. Gak enak juga kan ketika lihat guru yang udah tua joget-joget ngejelasin pelajaran. Mungkin Kak Ahmad dia masih cocok gitu kan. Tapi kan tetap saja kan di situ marwahnya sebagai seorang guru yang harusnya dihormati dan memberikan teladan kepada murid-muridnya. Kemudian di situ bisa hilang. Kemudian bisa jadi pembenaran ke murid-muridnya. Guru kita pun doyan dengan hal seperti ini gitu.
Ya, yang mereka lihat bukan kontennya gitu, tapi kemudian gurunya pun ternyata TikToker gitu. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu ya. Apa Nah, itu benar-benar. Iya, iya. Baik, kakak-kakak sekalian, terima kasih. Ini mohon maaf sekali karena berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 21.30. Oke. Dan juga mohon maaf untuk teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentar, tetapi mungkin belum bisa diangkat di forum ini. Insya Allah di dalam kesempatan kita bahas kembali ya. Saya minta closing statement aja lah. 1 menit cukup ya untuk satu partisipan. Saya awali dulu dari Kak Sani, boleh silakan untuk closing statementnya untuk untuk pertemuan kita malam hari ini. Baik, kan tadi temanya itu tentang cerita kehidupan ya, tentang guru. Mungkin ada satu ungkapan saja yang ingin saya sampaikan. Ada ungkapan, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jika bukan karena Tuhanku, jika bukan karena guru, maka aku tidak akan mengenal Tuhanku. Nah, paling itu saja closing statement-nya. Terima kasih. Insya Allah. Sama. Oke. Mantap. Selanjutnya dari Kang Abu Liwa, mangga. Kang Abu Liwa. Oh ya. Ini dari murid yang paling senior, jadi saya harus sedikit berwibawa. Oke. Kebetulan memang saya hidup di lingkungan yang banyak dari praktisi pendidikan, termasuk istri, kakak, dan orang tua pun guru kebetulan. Jadi saya mau berpesan bahwa tetaplah bangga menjadi seorang guru, menjadi seorang yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, negara, dan agama khususnya. Tetap semangat dalam kondisi yang memang tidak sangat tidak ideal bagi teman-teman guru, apalagi khususnya menerapkan pendidikan Islami tadi. Tapi itu bukan alasan untuk kita menyerah, dan sambil kita mengajar dengan penuh keikhlasan, sambil kita berdakwah, menyampaikan tadi yang disampaikan sama teman-teman untuk mensosialisasikan ajaran Islam, bagaimanapun caranya, bagaimanapun kesempatannya, tetaplah menjadi seorang pendidik pada dasarnya, karena memang kita semua memang diposisikan atau mendapat peran sebagai pendidik minimal untuk diri kita sendiri dan keluarga kita yang terdekat. Maka luruskan niat kita untuk mencerdaskan atau menebar ilmu yang sudah kita dapat, supaya orientasi kita berubah ketika kita dapat ilmu terhadap untuk menghasilkan materi, tapi ketika dapat ilmu, bagaimana caranya ilmu kita bisa ditransfer pada orang lain. Seperti itu. Tetap semangat guru-guru. Bravo guru. Ya, Masya Allah. Terakhir dari Kang Ai, maka. Ya, terkait dengan guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, walaupun mereka belum mendapatkan jasa yang sesungguhnya. Bahkan Imam Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, tidaklah cukup ketika seorang guru mengajarkan satu huruf kepada muridnya dibayar dengan 1.000 dinar. Bahkan kita tahu 1 dinar itu sekitar 2 juta. Kalau misalkan 1.000 dinar berarti sekitar 2 triliunan. Tidak cukup bagi seorang guru bayaran tersebut ketika dia mengajarkan muridnya belajar satu huruf. Yang kemudian hari ini mungkin kita tidak merasa bahwa sosok mereka itu adalah sosok yang kemudian menjadikan kita seperti ini hari ini. Ya, mereka yang kemudian memberikan kita sebuah pengalaman yang mereka sudah lewati supaya kita bisa selamat di masa yang akan datang, supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang. Kalau misalkan bukan gara-gara sosok guru, ya, bukan gara-gara pendidikan dari seorang guru, mungkin hari ini ya masa depan kita tidak sebaik hari ini. Masa depan kita tidak sebaik hari ini. Kalau misalkan tidak ada guru yang kemudian mengajarkan kepada kita
ya, alfabet, gitu kan. Kemudian juga huruf hijaiyah, berhitung mulai dari 1. Kemudian mengajarkan kita bagaimana caranya ke toilet, adab kita kepada yang tua, adab terhadap sesama, adab terhadap istilahnya umurnya yang masih muda. Kalau misalkan tanpa sosok mereka, ini mungkin kita tidak akan mendapatkan sosok hari ini. Maka terima kasih para guru yang sudah membimbing kami menjadi sosok yang luar biasa, walaupun sosok kami hari ini tidak sesuai dengan harapanmu, sosok kami hari ini belum sesuai dengan keinginanmu, tapi terima kasih karena kamu rela membimbing kami hingga menjadikan kami manusia-manusia yang jauh dari kata kebodohan. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih untuk semuanya. Jadi memang teman-teman yang ada di rumah, tadi kita sudah dengarkan bagaimana closing statement dari para partisipan kita bahwa begitu pentingnya ya posisi seorang guru sebagai peletak dasar peradaban suatu bangsa bahkan agama ya. Jadi terima kasih kepada guru kita semuanya yang telah berusaha secara gigih ya memberantas kebodohan, lebih khusus ketika berjuang, kita bicara tentang berjuang memberantas kebodohan di zaman sekarang ya. Kemudian bagaimana caranya seorang guru itu memberikan perubahan, apalagi kalau kita bicara tentang perubahan Islam ya ke arah yang tadi buruk menjadi jauh yang lebih baik. Masya Allah. Saya ucapkan terima kasih juga kepada kakak-kakak semuanya yang telah ridho diganggu waktunya datang di majelis ini. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat. Antum juga semuanya, saya kira ini semuanya ya, hampir semuanya adalah juga seorang guru. Insyaallah, barakallah. Dan juga untuk teman-teman semuanya, jangan lupa setiap malam minggu rutin kami mengadakan acara kajian gabungan. Dan juga tadi sudah disinggung oleh AI bahwa di setiap malam Kamis komunitas Genki yang berkolaborasi dengan komunitas WI juga menyelenggarakan kajian, diantaranya kajian kita taklim, kajian budaya SWI, kemudian juga kajian habits gitu ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.